Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman sekalian. Masih di Gemar Berkebun. Senang ya pagi-pagi udah lihat yang hijau-hijau. Jadi semoga pagi hari ini semakin semangat untuk melaksanakan aktivitas sampai sore hari nanti. Nah, kali ini saya mau coba uplek-uplek dulu di dapur, nggak ke belakang dulu ya, nggak ke kebun belakang kita dulu. Nah, kali ini saya mau memanfaatkan talas kimpul yang kemarin tempo hari sempat kita panen, yang batang itu besar banget. Jadi saya mau mengolahnya menjadi panganan atau camilan sehari-hari di rumah. Ini udah saya kupas, saya cuci bersih, kemudian baru nanti kita akan parut. Nah, ini menggunakan parut tradisional, parut yang saya bawa dari Jogja. Kalau di sini nggak ada parut kayak gini, jadi ini khusus untuk ubi atau seperti apa ya? Biasanya sih kalau di rumahnya ibu mertua, parut ini dipakai untuk memarut kelapa atau kambil ya, bahasanya kambil, terus diparut untuk diambil santannya. Untuk santannya itu nanti dipakai untuk bikin jangan atau bikin sayur lodeh, sayur apa-apa aja ya. Nah, ini kimpulnya kita parut semuanya sampai habis. Nanti rencananya saya mau buat eh, kayak semacam kue talam gitu, dikukus. Ini baru resep pertama ya, saya coba-coba karena kayaknya kimpul yang kita panen tempo hari itu karena sudah kelamaan juga, sudah batangnya sampai besar tinggi, jadi mungkin itu juga penyebabnya yang membuat tekstur dari kimpulnya menjadi tidak empuk, tapi kalau bahasa Jawanya itu jadi gonyeh gitu ya, jadi gonyeh. Jadi saya kok malah berpikir kayaknya tekstur yang gonyeh ini hampir menyamai dengan tekstur ubi kayu. Nah, jadi kalau ubi kayu itu kan kalau kita parut kemudian kita bikin apa lemet, kita bikin seperti apa talam ya, apa kue talam gitu, kayaknya itu sama dengan tekstur kimpul yang punya saya ini. Jadi dia memang agak-agak gonyeh, enggak empuk. Saya udah pernah rebus sama saya goreng, tapi hasilnya tidak empuk. Jadi saya punya ide untuk membuat kue talam dari bahan olahan kimpul ini. Nah, ini dia udah semuanya kita parut. Nanti bakal kita campur dengan bahan-bahan tambahannya supaya rasa dari kue talamnya lebih mantap lagi ya. Ini saya sudah buang sedikit airnya. Dan untuk bahan tambahannya itu ada telur, ada gula, ada susu, ada minyak goreng karena saya kebetulan tidak ada mentega. Kemudian ada sedikit lagi di kulkas itu susu UHT. Kemudian tepung terigu kira-kira 200 gram. Kemudian saya juga gunakan pasta pandan. Nah, langsung saja kita akan campur semuanya bahan-bahan ini karena kayaknya sudah ada mulai bocil-bocil yang mau membantu mamahnya. Jadi kayaknya bukan malah dibantu ya, tapi malah berantakin. Makanya saya harus cepet-cepet untuk mencampur semua bahan. Kemudian nanti kita langsung kukus aja di kukusan setelah semuanya tercampur rata.
Kalau gula dan bahan-bahan ini juga saya nggak pakai ukuran, cuman kira-kira aja. Kayak garam, gula, telur juga kalau mau ditambahkan, misalkan teman-teman bikin juga resep kayak gini ya, itu selera aja ya. Tapi di sini saya mau pakai 1 telur aja karena ini juga baru nyoba, apakah bisa berhasil apa enggak ya. Terus saya pakai susu kental manis dan susu AHT juga supaya kayaknya karena memang kebetulan lagi nggak ada kelapa untuk dibikin santan, jadi saya berinisiatif untuk memasukkan aja susu kental manis sama sedikit susu UHT. Ini semuanya kita campur-campur sampai rata. Jangan lupa kita kasih garam sedikit ya supaya rasanya itu lebih mantap. Nah, terakhir ini kita mau masukkan telurnya. Dan nanti ada minyak goreng kira-kira 2-3 sendok. Sebenarnya kalau kita pakai santan kental atau ya santan gitu ya, itu kayaknya lebih gurih ya rasanya. Nah, ini kita campur sedikit minyak goreng supaya teksturnya itu bisa lebih ngenyal lagi, tidak lengket ya. Saya pakai pasta pandan ini karena memang sepertinya anak-anak belum begitu familiar dengan aroma dari kimpul atau tales. Jadi harapannya kalau kita kasih pasta pandan kan rasanya lebih wangi. Jadi ya saya pikir kita kasih aja pasta pandan supaya warnanya juga lebih cantik ya. Tapi saya nggak mau yang terlalu hijau banget, tapi kira-kira adalah warnanya gitu. Semuanya kita aduk rata. Setelah itu baru kita siapkan loyang untuk nanti kita kukus dari semua adonan ini ya. Saya coba tambahkan sedikit lagi pasta pandan karena sepertinya warnanya masih terlalu pucat. Dan ini ya udah cukup ya. Yang penting ada warna-warna yang sedikit kehijau-hijauan. Oh ya, rupanya kemudian saya punya ide lagi untuk membuat gula karamel yang nanti akan kita tabur dulu di kita akan jadikan seperti hiasan ya dari dasar loyang itu. Nah, gula ini saya masak dulu sampai semuanya mencair, terus baru semuanya nanti setelah gulanya mencair kita tambahkan sedikit air. Setelah itu baru nanti kita akan tuang di dasar loyang. Nah, ini resep ini saya kreasi sendiri dari resep-resep yang saya nonton dari YouTube. Biasanya kalau di YouTube itu menggunakan ubi kayu ya untuk resep kue talam ini. Nah, ini kita taburkan di bagian alas dari loyang untuk mengukusnya, untuk mengukus dari kue talam. Kita ratakan dulu semuanya gula-gula ini. Harus cepat juga kita ratakannya karena kayaknya gula ini cepet banget mengeras. Kalau sudah kena udara dia akan gampang banget menjadi keras ya. Kemudian setelah gulanya mengeras, boleh kita langsung masukkan dari adonan kue talam yang sudah selesai kita racik tadi. Nah, ini kita agak tusuk-tusuk sedikit. Kita pastikan jangan sampai ada rongga di dalam adonan dari kue ini.
Kemudian kita padatkan, kita ratakan semuanya, dan ini sudah mendidih air kukusannya. Langsung aja kita masukkan adonannya dan kita kukus selama kurang lebih 25-30 menit ya. Ini kira-kira udah 25 menit. Saya coba tusuk supaya apakah dia udah mateng apa belum. Kayaknya sudah mateng, di dalam udah mulai padat adonannya. Tapi saya akan biarkan dulu 5 menit lagi supaya benar-benar mateng. Ini para bocil udah nggak sabar lagi nunggu kue yang tadi bareng-bareng kita adon. Nah, ini udah benar-benar mateng. Aromanya itu wangi banget. Jadi kayaknya anak-anak juga udah nggak sabar untuk segera mencicipi dari adonan kue talam kita kali ini. Karena masih terlalu panas, jadi anak-anak berinisiatif untuk mengipas dari adonan dari kue talam yang kita baru angkat dari kukusan, karena mereka benar-benar pengen mencicipi rasanya, penasaran banget sama rasa kuenya, karena memang aromanya wangi banget, wangi aroma pandan, sampai anak-anak itu pengen banget untuk segera mencicipi ya. Nih si bocil udah nggak sabar banget. Sambil menunggu kuenya benar-benar dingin, si kakak, mbak sama si adik mereka malah bikin cemilan sendiri dari roti yang dicelup kopi susu buatan mereka sendiri. Lucu banget memang para bocil ini. Mereka nggak sabar untuk pengen banget mencicipi dari kue talam. Sambil main juga mereka taruh itu kuenya di dekat mereka, saking nggak sabarnya. Dan melihat ini saya tuh benar-benar lucu. Ini anak-anak benar-benar pengen banget bikin kue cemilan untuk mereka makan sehari-hari. Nah, ini masih lumayan panas, tapi nggak apa-apa, kita akan langsung belah aja. Teksturnya udah lumayan sedikit agak padat, dan kita mau tuang ke talam untuk segera kita potong. Nah, ini dia hasilnya. Wow, cantik sekali ya. Alhamdulillah. Benar-benar cantik. Tampilannya itu menarik banget. Tapi memang rupanya karena kue talam itu dikukus, jadi sepertinya teksturnya itu agak lebih lembek dari yang diharapkan ya. Ya maklumlah, karena ini baru pertama membuat olahan dari ubi talas kimpul, jadi sudah sejauh ini hasilnya itu udah lumayan banget. Anak-anak juga appreciate banget dengan hasil olahan mereka yang tadi bareng-bareng kita adon. Ini aromanya benar-benar wangi sekali, wangi aroma pandan. Nah, ini cantik banget ya, hasil cetakannya juga semuanya rapi, hanya sedikit dari gulanya yang masih menempel di cetakan. Namun sayangnya tekstur yang kita harapkan agak lebih padat ternyata belum kita dapatkan. Jadi
Untuk kali ini kue talam kita jadi agak kelembean, mungkin karena memang penambahan dari susu dan lain-lainnya yang membuat teksturnya menjadi lebih lembek lagi. Mudah-mudahan ke depan nanti kita akan membuat lagi resep-resep dari Kimpul, karena ubi Kimpul yang kita miliki masih sangat banyak banget. Semoga ke depan kita bisa membuat resep-resep yang lain dari ubi Kimpul hasil panen dari kebun kita. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan vlog buat kue untuk kita hari ini. Semoga teman-teman terhibur dan menginspirasi dari kebun Gemar dan dapur Gemar dan bocil-bocil yang lucu-lucu ini ya. Semangat terus buat tanam-tanam di kebun belakang rumah kita. Oke, sekian dulu ya dari kami. Terima kasih banyak buat teman-teman sekalian. Iya, wassalamualaikum. Bye-bye.